Setiap orang mungkin pernah mengalami perasaan marah, sedih, bahkan berujung dengan depresi. Biasanya kesedihan yang mendalam itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalkan saja kehilangan orang terkasih, kehilangan pekerjaan, atau kegagalan mencapai sesuatu. Situasi menyedihkan memang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Tapi siapa sangka bahwa rasa sedih yang dialami ternyata mengalami beberapa fase tertentu. Ada beberapa kesamaan dalam tahapan dan urutan perasaan yang dialami dalam sebuah kesedihan. Setidaknya ada 5 tahapan kesedihan yang normal dihadapi oleh banyak orang. Yang pertama yaitu penolakan. Yang kedua yaitu marah. Yang ketiga penawaran. Yang keempat depresi. Dan yang kelima adalah penerimaan. Kita akan bahas satu persatu tahapan ini. Ini pun menjadi refleksi buat aku ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan pun bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga menjadi bahan refleksi diri kita ketika kita berada di dalam tahap kesedihan. Fase yang pertama yaitu penolakan. Seseorang yang baru saja mengalami kejadian menyedihkan akan berpikir ini tidak mungkin terjadi. Reaksi penolakan ini adalah sebuah reaksi yang normal dilakukan banyak orang yang sedang dipenuhi dengan emosi. Penolakan atau denial merupakan salah satu mekanisme pertahanan yang biasa dilakukan oleh orang untuk melindungi hal yang ia percayai. Orang yang sedang berada di tahapan ini belum bisa mempercayai peristiwa yang ia alami, sekaligus dia menarik diri dari semua orang. Tahapan ini merupakan respon sementara yang membawa seseorang pada gelombang rasa sakit yang pertama. Tahapan yang kedua adalah marah. Memudarnya efek penyangkalan dan isolasi akan diiringi dengan rasa sakit yang belum bisa diterima oleh seseorang. Seseorang dengan rasa sakit rentan terpicu emosi untuk melampiaskan rasa sakitnya lewat kemarahan. Rasa marah kadang sering diarahkan pada seseorang yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami olehnya. Seperti contoh, membenci orang yang sudah meninggal, marah terhadap atasan ketika kita dipecat oleh mereka, atau hal yang lainnya. Namun, bukan tidak mungkin rasa marah juga bisa kita lampiaskan kepada orang yang sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan saja, kita melampiaskan kepada teman kita, kepada keluarga kita, ke psikolog, atau mungkin orang-orang yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi. Tapi itulah adalah sebuah bentuk pelampiasan dalam bentuk sebuah kemarahan. Tahapan yang ketiga yaitu penawaran. Setelah kemarahan mulai memudar, mulai timbul perasaan bersalah yang diiringi pemikiran kalau saja, atau seperti kalau saja saya memanggil dokter lebih cepat, atau kalau saja saya sadar sebelumnya, pasti akan ada kalimat-kalimat itu dalam pikiran kita. Terkadang pada fase ini, seseorang diam-diam akan membuat kesepakatan dengan Tuhannya, sebagaimana ini merupakan sebuah upaya melindungi dirinya dari rasa sakit. Fase ini adalah fase pertahanan yang paling lemah dalam melindungi seseorang dari sebuah kenyataan yang menyakitkan. Dan pada fase ini, seseorang mulai percaya terhadap apa yang sedang menimpa dan terjadi pada dirinya. Fase yang keempat yaitu depresi. Ada 2 jenis depresi yang dapat ditimbulkan dari sebuah kesedihan. Depresi yang pertama adalah reaksi yang berkaitan dengan sebuah kerugian. Depresi ini merupakan kesedihan, kekhawatiran, atau penyesalan. Fase ini dapat berakhir ketika seseorang mendapatkan klarifikasi dan jaminan yang dapat meyakinkan bahwa hidup mereka itu akan baik-baik saja. Sementara,
depresi kedua lebih tidak terlihat dan memiliki arti tertentu. Biasanya depresi ini bisa jadi sebuah persiapan untuk melepas dan menerima seluruh keadaan yang sedang menimpa dirinya. Dan termasuk fase ini pun dapat berkurang dengan adanya afeksi berupa pelukan, pujian, atau support system dari orang-orang di sekitar kita. Fase yang kelima atau fase yang terakhir yaitu penerimaan, di mana penerimaan ini tidak selalu menjadi tahapan yang membahagiakan atau membangkitkan semangat. Tahapan ini tidak berarti seseorang melewati kesedihan. Seseorang mungkin akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Perasaan kurang puas dalam fase ini dapat diminimalisir apabila seseorang sudah bisa menerima bahwa masalah ini tidak terlalu berat. Itu pun jika dia tidak membanding-bandingkan terhadap hal-hal yang buruk. Mereka akan bisa menerima apa-apa yang terjadi dalam dirinya ketika dia sudah memahami bahwa ini sebuah ujian kehidupan. Artinya, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya, dia sudah bisa berdamai dengan rasa kehilangan, dengan perasaan sedih, dengan perasaan marah, ataupun perasaan yang lainnya. Tetapi ada juga yang mungkin penerimaan yang dia malah makin terpuruk. Jadi, dalam fase penerimaan ini tergantung pribadinya dan juga support system yang ada di sekitarnya. Ketika ibaratkan support systemnya baik, dia akan lebih cepat untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Ketika support systemnya jelek ataupun tidak membangun, dia akan justru lebih terperosok atau lebih terpuruk. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan menjadi refleksi buat kita semua, karena terkadang kita pun harus tidak hanya berdamai dengan diri sendiri, tetapi kita pun harus bisa berdamai dengan rasa kehilangan.